digitalisasi tercerai-berai. Pasalnya, pemerataan infrastruktur digital urung terlaksana. Pembangunan ribuan menara Base Transceiver Station atau BTS untuk membuka akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dikorupsi. Masyarakat yang telah berharap sejahtera dibuat gigit jari. Saudara, ketersediaan dan kecepatan internet menjadi kebutuhan wajib di era digital saat ini. Namun, kemudahan ini belum bisa diakses secara merata. Di daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T belum sepenuhnya bisa mengakses internet. Padahal seharusnya fasilitas ini bisa mendorong perekonomian daerah. Tim Berkas Kompas menelisik di daerah-daerah tertinggal yang memiliki segudang potensi ekonomi namun terganjal dengan buruknya sinyal. Berikut penelusuran kami. Di tangan Yance Maring, lahan kering di Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, bisa berubah produktif. Ini lahan ketiga di Kabupaten Sika yang ia kembangkan jadi kebun hortikultura. Petani 34 tahun lulusan Politeknik Pertanian Negeri Kupang ini berhasil mengembangkan sistem pertanian pintar dengan irigasi tetes yang memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Kenapa saya tertarik untuk mengembangkan sistem irigasi tetes ini? Ini sebetulnya berawal dari inspirasi dari sistem pertanian yang kita lihat di luar negeri yang begitu maju dengan kondisi iklim yang lebih kritis dari Indonesia, tetapi hasil pertaniannya masih jauh dari sisi produktif masih jauh lebih bagus dari kita. Sistem yang dikembangkan Yance pada 2019 ini mulainya berbasis SMS. Namun setelah sinyal internet tersedia di sejumlah wilayah Kabupaten Sika, ia mengembangkannya jadi berbasis internet. Hari ini kita sudah mengembangkan smart irigasi yang mana bisa juga mengendalikan pengairan dan bisa juga memonitori hara tanah seperti NPK, pH, kelembapan. Dan itu bisa dimonitori secara real time 1/24 jam. Dengan instalasi pengairan yang sudah dimodifikasi itu, Yance hanya perlu memantau kebunnya lewat aplikasi di ponsel pintarnya. Dengan teknologi ini, Yance berhasil menggemburkan tanah kering, menekan biaya produksi, dan meningkatkan hasil pertanian. Otomatis omset yang ia kantongi makin besar. Bisa peningkatan kurang lebih sekitar 30-40%. Ada yang dulunya biasanya misalkan kita dalam satu musim tanam kita bisa menghasilkan misalkan 10 juta, tapi kemudian kita sudah mengimplementasikan menggunakan smart farming, lalu kita bisa membangun jejaring di luar, maka omset kita juga bisa meningkat, bisa sekitar 15-16 juta. Pemanfaatan IoT di sekitar pertanian seperti yang dilakukan Yance punya syarat, yaitu harus didukung infrastruktur digital yang mumpuni. Pemuda asli Sika ini ingin menerapkan teknologi ini di desa-desa di tanah kelahirannya. Namun karena tak ada sinyal internet, ia tak bisa berbuat banyak. Untuk pengembangan smart farming ini hanya sebatas di daerah-daerah yang punya jangkauan internet bagus. Kita belum bisa kembangkan di desa-desa yang memang saat ini belum dijangkau akses internet. Desa Egon Gahar, Kabupaten Sika, NTT, jadi salah satu desa yang dibidik Yance. Menurut Yance, desa yang berada di bawah kaki Gunung Egon ini punya potensi besar. Setelah mendapat pendampingan dari Yance, para petani di Egon Gahar mulai melek internet untuk pertanian. Tapi apa daya, internet di desa ini ibarat hidup segan, mati tak mau.